Dugaan asusila yang dilakukan perangkat desa Karangpakis, bidang kasih pelayanan SC kepada istri Kadus MS rekan kerjanya membuat masyarakat geram. Puluhan warga yang tergabung dalam forum FPMDKC Pemuda Pancasila, LSM GMBI, tokoh masyarakat dan tokoh agama mendatangi Balai Desa Karangpakis untuk melakukan audensi. Tuntutan warga masyarakat menginginkan kasih pelayanan SC dilangsirkan dari jabatannya. Atas tuntutan warga, Pemdes Karangpakis menggelar musyawarah rembuk desa bertempat di pendopo Balai Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, dengan menghadirkan Kabid Pembinaan Pemerintah Desa Dispermades Kabupaten Cilacap Agus Subagio, Camat Nusawungu Agus Supriyono, Forkom Pimcam, Kepala Desa Karangpakis Rudin, tokoh masyarakat dan tokoh agama, Rabu 22 Desember 2021. Bahwa dalam berita acara masyarakat menyampaikan tuntutan dan memberikan kesaksian bahwa kelakuan SC yang kerap melakukan tindakan mesum sudah berlangsung sejak bulan Agustus 2010. Dalam kesaksiannya, Kadus Sigit Sugianto memergoki SC sedang melakukan perbuatan mesum dengan warga Gedung Sari Kadus 6. SC masuk lewat jendela dan setelah menyelesaikan hajatnya, SC keluar lagi melalui jendela tanpa disadari warga sudah menghadang di depan jendela serta menangkap SC dan diamankan oleh Kadus Sigit Sugianto. Saat itu, perkara langsung dimusyawarahkan dan hasilnya diselesaikan secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatannya lagi. Meski sudah pernah kepergok melakukan perbuatan asusila, tidak menjadikan SC kapok dan melakukan perbuatannya kembali dengan istri rekan satu kerja. Perwakilan dari forum FPMDKC, Koli Sudin, menyatakan sangat malu dan tidak sudi dipimpin oleh perangkat desa yang mempunyai kelakuan bejat, tidak bermoral, dan tidak bisa mencontohkan perbuatan yang baik bagi masyarakatnya. Warga menuntut SC untuk turun dari jabatannya dan meminta kepala desa bertindak tegas. Dalam penyampaiannya di forum rembuk desa, Kades Rudin terbentur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa tidak mudah untuk memecat perangkat desa, harus melalui prosedur. Koli Sudin menekankan apabila kepala desa sudah mentok dengan istilah peraturan undang-undang, maka pihaknya dan masyarakat menantang SC untuk melakukan sumpah pocong. Jika diperbolehkan, pihak kecamatan dan pihak desa menjadi saksi, namun jika belum juga dipenuhi, warga meminta kepada Pemdes untuk memfasilitasi sumpah pocong terhadap SC. Kepala Desa Karangpakis Rudin menjelaskan hasil rembuk desa bahwa tuntutan masyarakat tetap pada pendiriannya, menginginkan SC untuk turun dari jabatannya. Namun dalam pemberhentian perangkat desa ada aturan dan tahapannya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kabid Dispermades Agus Subagio dan Camat Nusawungu Agus Supriyono, bahwa kepala desa adalah pejabat eksekutif. Dalam melakukan tindakan apapun, dalam hal ini pemberhentian perangkat desa ada di dalam peraturan perundang-undangan. Juga ada tahapan yang harus dilalui. Langkah yang diambil seperti membentuk tim klarifikasi. Dari hasil klarifikasi desa mendapatkan satu saran memberikan teguran secara lisan, SP1. Adapun tuntutan warga kepada SC untuk melakukan sumpah pocong sejauh memfasilitasi maka akan dipenuhi karena fasilitas milik Pemdes Karangpakis adalah milik warga juga. Namun apabila Pemdes dan camat diminta untuk menjadi saksi, maka disebutkan bahwa dalam undang-undang desa tidak ada istilah perbuatan sumpah pocong. Sementara itu, MR selaku suami HS meminta kepada kepala desa untuk memberhentikan SC sebagai perangkat desa karena perbuatannya sudah meresahkan warga. Kali ini korbannya saya, seperti istilah pagar makan tanaman, memakan istri dari rekan satu naungan di pemerintahan desa. Masyarakat belum merasa puas dari hasil audiensi rembuk desa. Langkah selanjutnya menunggu koordinasi dari elemen masyarakat. Seperti apa, laporannya di tim klarifikasi seperti apa, itu beda. Laporan ke Pak Kades itu waktu ditanya adalah menanyakan klarifikasi undangan, malam-malam datang ke situ Pak. Tapi di tim klarifikasi dia tuh dodol missing. Maaf, BAB. Dari dua keterangan, dia memberikan keterangan kepada Bapak Kepala Desa. Katanya yang sama Bapak Kepala Desa ditanya, kenapa jam segitu ke sana menanyakan klarifikasi undangan.
Sedangkan di tim klarifikasi adalah Tonton Nising atau BAB, itu sudah dikatakan di sini dia sudah menyalahgunakan wewenang dia sebagai perangkat desa. Saya didatangi oleh sekelompok warga masyarakat yang terdiri dari warga Dusun Cigandu dan warga Dusun Karangjapi. Dari warga-warga tersebut membawa 2 orang, yaitu yang tadi disampaikan Pak Suejan beserta warga saya, seorang ibu rumah tangga yang lagi ditinggal merantau oleh suaminya. Dibawalah ke rumah saya orang itu oleh warga masyarakat karena mendasari warga masyarakat bahwa yang bersangkutan itu tertangkap basah lagi di rumah ibu tadi. Akhirnya dibawa ke rumah saya, kemudian di situ oleh warga mau paling tidak ya diadili, dieksekusi dan lain-lain lah intinya, mau dipulangkan, ditelanjangi dan lain-lain. Dan saya selaku kepala dusun, juga tokoh masyarakat yang ada di susun, saya merasa bahwa saya tokoh di situ. Ya ingin, karena itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang baru ditemukan pada hari itu, saya itu memberikan teguran lisan kepada yang bersangkutan. Dan warga saya pas kebetulan pada malam itu mengindahkan apa yang menjadi himbauan saya kepada masyarakat saya, untuk supaya jangan mengulangi perbuatan itu lagi. Dan akhirnya yang bersangkutan itu pulang. Dan kemudian selang berikutnya sampai mungkin pada topik pada siang hari ini, itu perbuatan-perbuatan yang bersangkutan itu di luar konteksannya. Akhirnya diklarifikasi. Saya nanyakan lagi, yang namanya klarifikasi kan bukan harus langsung ke sana. Sekarang kan ada alat yang untuk mempermudah dan mempercepat, dalam arti melalui HP. Era digital Pak Camat. Ya, sehingga terjadinya hal tersebut, ini yang terakhir saja. Yang terakhir aja saya tanyakan sampai dengan detil, dengan adanya kesalahpahaman tersebut ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah desa dengan adanya tindakan asusila di sana. Cuman perlu diketahui bersama, pada waktu pagi hari itu Pak Soijan belum mengaku Bapak apa namanya? Enggak. Istenggan-tengganan Pak. Bapak barangnya lagi, barang apa itu? Bapak barangnya itu urung bisa masuk karena barangnya itu orang bisa ngadep. Itu menurut pengakuan dia kan? Bahwa pengakuannya memang seperti itu, bahwa barangnya itu belum bisa masuk karena barangnya itu tidak bisa ngadep. Itu yang saya klarifikasi pada waktu pagi setelah malamnya itu ada kejadian yang berarti nyusul Pak. Kenapa saya sebagai warga masyarakat menyerang ini terus? Karena dasarnya dari awal sudah mengakui. Kalau berbicaranya ke perda, coba saya tanya kepada masyarakat, siap nggak saudara Soijan diberhentikan? Sekarang musyawarah tertinggi itu siapa sih? Tadi yang disampaikan oleh Pak empat-empatnya melihat, menyaksikan weruh guli bukan anune, weruh guli ngambung, weruh guli lebokna anune. Kalau lewat situ kita jelas buntu. Maka dari itu kita ambil yang terakhir, jalan alternatif dari ilmu spiritual kita ambil sumpah pocong. Setuju? Monggo. Pak Lurah, saya berikan untuk memfasilitasi. Di sini itu hanya mengakui dan tidak mengakui perbuatan itu. Beliau itu ibaratnya menolak hal. Dan jawabannya Pak Soja itu, saya nggak mau sumpah pocong.
Karena sumpah pocong itu tidak masuk dalam agama Islam. Dia punya kayak gitu. Ya, kemudian ya kalau memang itu berarti panjenengan ya kalau takut melakukan sumpah pocong, berarti ya panjenengan lakukan. Enggak, saya sudah menempuh jalur hukum ke Polres Cilacap. Ngomongnya kayak gitu Pak. Saya nggak mau diselesaikan lewat sumpah pocong, tapi saya mau selesaikan lewat jalur hukum melalui Polres Cilacap. Berarti sudah melangkahi proses musawarah. Kayak gitu menurut Saksi ini, saksi sini, saksi ini, sehingga sampai ke SK pemberhentian itu bertahap ditempuh terhadap sanksi dalam perangkat desa yang melakukan pelanggaran. Ya saya rasa itu dari saya, nanti bisa menambahkan Nades hingga di sini. perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat. Ayat 2, pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat 1 karena ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. B, ditetapkan sebagai. Kalau dari Bapak Camat sendiri tadi semuanya tetap mengacu ke perda-perda. Sedangkan dari kasus-kasus ini sudah sangat jelas tidak ada bukti yang otentik karena tindakan asusila tidak mungkin ada yang mengvideo dan tidak mungkin ada yang membuat fotonya, cuman saksi-saksi pun itu kurang kuat karena hal ini jadi kehendak masyarakat warga Karangpakis karena yang sudah jelas mengetahui dan ada dari rekap jejak perjalanan si oknum yang terduga itu sudah berulang kali, tidak cuma sekali ini saja. Maka dari itu warga tetap menginginkan oknum yang bersangkutan harus mundur dari jabatannya secara tidak hormat ataupun dari warga Karangpakis akan memaksa panjenenganipun oknum yang bersangkutan harus mundur secepatnya. Tadi disebutkan di forum tanya jawab mengusulkan kepada oknum untuk melakukan sumpah pocong. Itu gimana? Bisa dijelaskan Mas? Oh, masalah itu karena tadi acaranya ini adalah musyawarah desa yang dihadiri dari elemen-elemen warga yang berbagai macam, ada yang dari warga biasa dan juga ada yang dari LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga para kesepuhan dan juga tentunya tidak ketinggalan juga para ahli spiritual. Di situ kita semua sudah mengambil kalau lewat perda itu sudah jelas kita sulit sekali dalam membuktikannya. Dan yang kedua kalau lewat jenjang agama itu pun sangat sulit karena ada satu saksi saja dan tidak ada bukti. Karena dalam aturan agama Kanjeng Nabi Muhammad sudah memberikan tuntunan yaitu harus ada 4 saksi yang benar-benar menyaksikan kejadian itu. Maka dari itu dari warga mengambil kesimpulan dengan cara yang ketiga yaitu dengan sumpah pocong spiritual yang sangat sakral dan menurut sejarah dari dulu belum pernah ada yang berani bermain-main dengan sumpah pocong. Itulah yang dikehendaki masyarakat dan sudah disetujui, tinggal menunggu surat pernyataan dari desa yang akan memfasilitasi kegiatan sumpah pocong tersebut. Kami dari warga Karangpakis sudah tidak menginginkan lagi memiliki pejabat ataupun perangkat ataupun pemimpin semuanya saja yang sudah melanggar baik itu dalam kinerja ataupun dalam norma-norma kehidupan sehari-hari ataupun yang jelas bisa dikatakan moralnya kurang baik kayak gitu. Siap. Terima kasih ya Mas. Ya. Yang saya itu ya karena tindakan itu menurut saya juga menurut masyarakat pada umumnya sesuai dengan norma-norma masyarakat. Keinginan saya itu ya mereka itu turunlah malu dengan perbuatannya yang sudah tidak hanya satu kali menimpa pada diri saya. Banyak orang mendengar, melihat, bahkan mereka itu tidak mengakui walaupun mereka serta-merta tidak mengakui. Tapi yang Maha Kuasa dan masyarakat umum itu sebetulnya tahu walaupun mereka bungkam karena apa? Ya,
tidak pantaslah aib itu dibicarakan. Sebetulnya seperti itu. Nah, keinginan saya mengundurkan diri saja secara baik-baik agar tidak menjaga martabatnya sendiri, juga martabat masyarakat banyak pada umumnya. Malu masyarakat mempunyai perangkat yang istilahnya tidak bermartabat, perilakunya asusila, tidak hanya dengan satu orang ataupun satu kali dilakukan, lebih dari itu masyarakat sudah tahu. Tadi disebutkan dari masyarakat dan dari Minangan sendiri perbuatan oknum itu tidak hanya melakukan satu kali. Itu udah banyak masyarakat yang mengetahui tindakan oknum tersebut bahwa itu sudah melakukan berkali-kali. Sudah. Tak akan tetapi masyarakat dengan permasalahan itu ya tidak hanya masyarakat Karangpakis saja. Istilahnya tidak mau dicawe-cawe dengan permasalahan itu karena permasalahan aib. Mau dibuat saksi atau mau jadi saksi ya hanya beberapa orang yang istilahnya karena tidak suka dengan pelakunya itu. Sebetulnya yang tahu itu banyak dan mereka itu juga tidak suka dengan itu. Tapi kalau dibuat atau diminta kesaksiannya seolah mereka beribet ya. Jadi langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan Bapak demi perjuangan Bapak yang telah menjadi korban oleh oknum tersebut? Satu, dengan kejadian yang saya ketahui dengan mata kepala saya sendiri dan menimpa pada diri saya, pada keluarga saya. Pada waktu itu saya tidak melakukan hal-hal yang istilahnya melampaui batas. Saya juga mempertimbangkan hal itu. Hanya saja saya bernaung karena hal ini yang istilahnya mempunyai kebijakan, keadilan dalam kemasyarakatan. Saya termasuk orang bisa dikatakan pemerintahan di situ. Saya bernaung kepada Pak Kades dan kepada aparat yang di atasnya, mungkin Pak Camat dan juga Bapak Kipermades dan juga aparat penegak hukum lainnya. Saya bukan berarti di sini istilahnya tidak mau hal ini meranahkan ke ranah hukum yang formil, akan tetapi saya juga mempertimbangkan hal itu lebih dalam lagi kayak gitu. Jadi saya mohon maaf, bukan berarti kita tidak menghormati hukum, akan tetapi di sini juga hukum kemasyarakatan, hukum sosial, hukum lingkungan itu saya percayakan ke situ. Di sini ada tindakan kemanusiaan dalam arti yang tidak mengenakan, dalam arti satu lingkungan pekerjaan tapi berkhianat kepada teman seperangkat, itu pendapat Bapak bagaimana ini? Ya terus terang saya di samping kalau saya pribadi walaupun saya termasuk korban, saya juga merasa malu dengan perbuatan itu. Nah, adapun mereka itu bersikukuh seolah dalam pembelaan dirinya, tidak mengaku. Ya, walau a'lam juga. Tetapi masyarakat sudah tahu persis, tidak akan mungkin masyarakat juga tidak akan serta-merta percaya dengan perbuatannya mereka, menutupi perbuatannya mereka yang sudah tidak sepantasnya melakukan hal-hal seperti itu yang tidak hanya dilakukan kepada keluarga saya ataupun orang lain. Mereka sudah tahu semua sebetulnya. Tadi telah dilaksanakan oleh pemerintahan desa yang menghadirkan dari Dipermades, Kabupaten Cilacap maupun Camat Nusawungu yang dihadiri juga oleh Kapolsek dan Ramil Kecamatan Nusawungu, sehingga menghasilkan dengan hasil bahwa kasih pelayanan Desa Karangpakis harus untuk mengundurkan diri dari jabatan kasih pelayanan. Itu hasil yang diperoleh tadi dengan adanya rembuk desa. Tuntutan masyarakat menginginkan pelaku atau oknum untuk dilengsarkan atau turunkan jabatannya. Sementara langkah-langkah dari pemerintah desa itu apa, Pak? Apakah ada menjadi kewenangan kepala desa atau bagaimana? Ya, tuntutan masyarakat dengan kejadian yang berbuat maupun yang dilakukan oleh oknum perangkat desa, yaitu kasih pelayanan Desa Karangpakis,
menuntut kepada pemerintah desa agar kasih pelayanan tersebut mengundurkan diri dari jabatan itu, dalam arti dari jabatan kasih pelayanan. Dan sehingga dengan tuntutan tersebut pemerintah desa akhirnya melangkah agar apa yang diharapkan oleh warga masyarakat itu bisa terwujud. Namun demikian, karena dengan adanya aturan maupun perdanya yang mengkait tentang adanya pemberhentian perangkat desa itu memang ada tahapan dan tahapan yang harus ditempuh oleh pemerintah desa. Sehingga pemerintah desa dengan adanya permohonan masyarakat, akhirnya pemerintah desa tersebut melangkah melalui pembentukan tim klarifikasi. Dengan hasil klarifikasi yang dilaksanakan oleh tim selama 3 hari 3 malam berturut-turut, sehingga tim klarifikasi melaporkan ke pemerintahan desa hasil tersebut, sehingga menjadikan satu sarana atau jembatan kepala desa memberikan teguran, baik teguran lesan yang tertulis maupun teguran tertulis satu dalam arti SP. Masyarakat itu menghendaki agar kasih pelayanan tersebut itu mengundurkan diri dari jabatan kasih pelayanan desa Karangpakis. Itu yang perlu saya sampaikan hasil apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dari awal perjalanan sampai hari Rabu tadi pagi. Terkait dengan permintaan dari masyarakat, mentoknya ini melakukan sumpah pocong kepada oknum. Ini tanggapan dari pemerintah desa itu gimana, Pak? Kalau tanggapan dari pemerintah desa, ya oke-oke saja, monggo. Itu hak masyarakat, bukan hak pemerintah desa. Karena pemerintahan desa itu semua itu diatur melalui perdanya. Maka dalam perda itu tidak ada sesuatu yang menunjukkan dengan adanya sumpah pocong yang bisa menjadi untuk dasar memperkuat di pemerintahan desa. Itu memang tidak ada. Sehingga apabila masyarakat menghendaki yang seperti itu, kami pemerintah desa ya mempersilahkan, itu urusannya masyarakat dengan masyarakat. Tapi kalau pemerintah desa ya tetap kita mengacu aturan yang ada di pemerintah desa Karangpakis melalui Perda Kabupaten Cilacap. Dan apabila masyarakat menghendaki bahwa pemerintah desa untuk dimintai fasilitasnya untuk pelaksanaan sumpah pocong, kami di pemerintah desa tidak keberatan, monggo, karena dibutuhkan fasilitas mungkin ya, karena hal tersebut dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa untuk kegiatan tersebut mungkin dianggap bahwa fasilitas itu kemungkinan menjadikan satu bentuk yang nantinya bisa untuk sarana dengan adanya pelaksanaan sumpah pocong itu mungkin bisa istilahnya leluasa dan yang lain-lain di situ, maka kami tidak keberatan. Namun dikala masyarakat menghendaki dengan adanya kesaksian dari pemerintah desa menjadi saksi dengan adanya sumpah pocong, memang kami merasa keberatan karena di situ tidak ada aturannya, yang jelas tidak ada aturannya. Nah, maka dengan hal ini kami hanya memberikan penyampaian maupun keterangan yang seperti itu, yang mudah-mudahan dari hasil ini nantinya masyarakat itu bisa memahami dengan posisi pemerintahan desa ya untuk saat ini. Itu yang saya sampaikan. Siap. Terima kasih, Pak. Sudah cukup. Perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat.